Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan sedikit materi terkait awalan untuk memulai mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini saya berbagi tentang bagaimana membangun ekosistem suatu penelitian. Yang pertama adalah kita belajar apa sih penelitian. Penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui proses secara sistematis terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Dalam hal ini, Anda sebagai mahasiswa program studi pendidikan matematika Unipha Surabaya, khususnya angkatan 2017A, di mana tahun depan Anda sudah melakukan program magang 3 di sekolah. Nah, pengajuan masalah terhadap kondisi lingkungan, baik melalui sisi siswa maupun dari sisi guru, bisa Anda teliti, bisa Anda amati, kemudian dicari apa sih kendala-kendala selama proses pembelajaran di kelas, terkait materi maupun proses pembelajaran guru menyampaikan materi ke siswa. Dari situ Anda bisa mencari ide, kemudian kita diskusikan solusi apa yang akan kita gunakan untuk memecahkan masalah yang Anda temukan tersebut. Nah, itu bisa jadi bahan sebagai proposal Anda yang kemudian bisa Anda lanjutkan untuk skripsi. Jadi penentuan masalah, mencari masalah bisa Anda awali saat magang 3 nanti. Bagaimana proses pembelajaran di sekolah tempat Anda melakukan magang 3. Kemudian untuk kriteria penelitian, kerja penelitian dirancang untuk menyelesaikan sebuah masalah atau menjawab pertanyaan tentang fokus yang diamati dalam penelitian tersebut. Jadi ketika Anda sudah masuk ke magang 3, nanti Anda kan dapat masalah, katakanlah dapat tuh istilah nanti, Bu, saya mau neliti ini. Nah, fokusnya nanti dipegang. Anda akan membahas tentang konteks materinya atau membahas tentang sistem pembelajarannya. Sistem pembelajaran bisa terkait dengan metode pembelajaran. Metode pembelajarannya nanti bisa Anda implementasikan mata kuliah sebelumnya. Kalau tidak salah itu di materi dasar proses pembelajaran ya, di semester sebelumnya. Nah, kita harus tentukan dulu fokus penelitian itu Anda mau ngapain. Selanjutnya, penelitian menekankan pada perumusan generalisasi, prinsip, serta teori. Dengan demikian, hasilnya mempunyai nilai deskripsi dan prediksi. Ini tergantung nanti jenis penelitiannya. Apakah Anda menentukan atau mengambil penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Rumusan dan tujuannya itu akan jauh berbeda, tergantung kita kasusnya. Dari kasus kelihatan, Bu, saya mau ngambil di jenis penelitian kuanti, Bu, judulnya ini. Ternyata ini lebih cocok ke kualitatif, maka kita perlu diskusi lebih lanjut. Kemudian, penelitian senantiasa bertolak dari dan bermuara pada masalah atau fokus yang akan kita amati. Yang saya garis bawahi adalah masalah Anda itu harus jelas, harus satu titik istilahnya, harus fokus. Jadi kita tahu nanti akan menyelesaikannya menggunakan apa. Oke, selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang kita gunakan itu harus rasional atau masuk akal, empiris, dan sistematis. Namanya juga penelitian, itu ada proses yang harus dilalui dari tahapan awal hingga tahapan akhir. Makanya di sini ada sistematis. Jadi kita lakukan sesuai tahapan-tahapannya, harus runtun, harus sistematis. Kemudian
Penelitian memerlukan pengamatan akurat dan analisis data hasil pengamatan, baik dengan pengukuran maupun pemaknaan. Ini, baik pengukuran maupun pemaknaan. Itu nanti arahnya bisa ke mau penelitian kuanti maupun kuali, itu jenis instrumennya udah berbeda. Instrumen penelitian kuanti dengan instrumen penelitian kuali itu akan berbeda. Maka ini pengamatannya harus disesuaikan. Kemudian penelitian senantiasa berorientasi pada penemuan baru dan tidak sekedar melakukan sintesis, mereplika atau mengeneralisir temuan yang telah ada sebelumnya. Jadi Anda harus mencari masalah dulu. Selama itu belum dapat solusi, maka itu bisa kita jadikan bahan untuk proposal dan skripsi nanti. Kemudian, penelitian menuntut perancangan prosedur yang teliti, baik dalam proses perumusan desain penelitian ini, pengumpulan data maupun pengolahan dan analisis data. Bagian ini sangat tergantung dengan jenis penelitian yang akan Anda gunakan. Mau ngambil jenis penelitian kuanti atau kuali, semuanya dari perumusan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data itu dia punya pakemnya sendiri, dia punya aturan sendiri. Hari ini kita masih membahas tentang awalan terkait penelitiannya, ekosistem penelitiannya. Kemudian bicara landasan teoritik, ada teori koherensi dan korespondensi. Teori koherensi biasa digunakan dalam penelitian dengan berbagai bidang yang karakteristik pengembangan teoremanya didasarkan pada aksioma atau pernyataan yang dianggap benar. Berdasar pada teorema-teorema tersebut dikembangkan berbagai kaidah. Kemudian, untuk teori korespondensi biasa digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian berbasis data. Menurut perspektif teori pragmatis ini, sebuah pernyataan atau kesimpulan itu benar bila sesuai dengan data yang berkembang di lapangan. Nah, ini biasa digunakan oleh orang-orang kuanti. Kemudian teori korespondensi atau biasa juga disebut teori pragmatis biasa digunakan untuk melakukan analisis terhadap berbagai gejala sosial, baik melalui analisis pemaknaan maupun pengukuran. Lalu bagaimana kualifikasi penelitian yang baik? Harus punya tujuan dan punya rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dirumuskan dengan benar, jelas dan spesifik sehingga tidak menimbulkan interpretasi ganda. Jadi membuat rumusan masalah dan tujuan itu harus gatuk, tidak boleh ambigu. Pertanyaan dengan tujuan penelitiannya harus sesuai. Kemudian dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang benar, penelitian akan terarah dan dapat dilaksanakan secara efisien. Jadi kalau rumusan masalah dan tujuan penelitiannya sudah gatuk istilahnya, maka Anda akan enak melakukan penelitian dari tahap 1 ke tahap berikutnya, tidak bingung karena rumusan dan tujuannya sudah jelas. Kemudian rumusan prosedur penelitian yang dijabarkan harus secara rinci atau detail, jadi tidak ada tahapan yang terlewati, mulai dari pengambilan menyusun latar belakang, menyusun rumusan, menyusun tujuan, kemudian sampai dengan desain, analisis, itu harus sesuai prosedurnya. Selanjutnya, rancangan penelitian dirumuskan dengan cermat dan teliti sehingga menghasilkan data yang valid, reliable, dan objektif. Analisis data yang tepat sehingga penelitian dapat menghasilkan generalisasi yang akurat dan atau menghasilkan rumusan yang objektif tentang sebuah masalah yang diamati. Laporan yang lengkap dan sistematis serta memberikan saran yang aplikatif. Setiap kesimpulan didukung oleh data, dilakukan oleh peneliti yang memiliki integritas. Lalu bagaimana dengan masalah penelitian?
masalah penelitian biasanya didefinisikan sebagai kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, atau kesenjangan antara teori dengan praktik, kesenjangan antara cita dengan realita, atau sesuatu yang memerlukan jawaban dan penjelasan. Karena tidak selamanya masalah dapat menggambarkan kesenjangan, tetapi terkadang masalah itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Jadi kita perlu menganalisis lebih lanjut. Katakanlah kayak tahapan teman-teman yang sebelumnya kita diskusikan, lebih asik kalau kita dulu ingat dengan cerita atau pengalaman Mbak Wahyu ketika bicara pengalaman ketika Mbak Wahyu mengambil jenis penelitian kuanti, kenapa bla bla bla, kemudian teman-temannya mengambil kuali, kenapa alasannya. Nah, itu tergantung masalah yang akan kita temui di lapangan nanti. Kualifikasi masalah, setidaknya ada 2 kualifikasi masalah yang baik, yakni mempunyai nilai penelitian dan layak untuk diteliti. Masalah ini harus memiliki nilai penelitian, yakni dapat diuji, orisinil atau terbarukan, dan urgent untuk diteliti, atau kenapa kita harus melakukan penelitian ini, urgensinya, serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, kebijakan, atau sebangsanya. Kemudian, masalah juga harus didukung oleh data dan tidak ada kendala bagi peneliti untuk mengakses data tersebut dari sumber primer. Ini hati-hati ketika kita di lapangan mendapati kondisi sekolah yang dimana katakanlah nanti kita di kelas 9, dapat kelas mengajar di kelas 9. Ternyata kelas 9-nya kondisinya hanya ada 2. Kemudian Anda ketemu dengan guru pamong yang mengajar hanya 1 kelas. Lalu susah untuk dapetin datanya, maka segeralah melakukan koordinasi baik dengan dosen pembimbing ataupun dengan pihak sekolah. Gimana caranya saya memperoleh data untuk penelitian. Jangan sampai Anda melakukan perubahan setelah di tengah perjalanan. Itu salah satunya bisa menghambat karena proses administrasinya tidak cepat. Di FKIP Anda juga harus berproses untuk mengubah surat izin penelitian. Nah, sumber primer ini didapat kalau Anda di sekolah, berarti sumbernya adalah siswanya. Ketika kita masuk ke ranah pembelajaran siswa. Gitu. Kemudian macam-macam masalah deskriptif biasanya digunakan untuk model penelitian variabel tunggal atau beberapa variabel, tapi tidak mengukur interkorelasinya. Dan peneliti bermaksud hanya mendeskripsikan masing-masing variabel, misal kemampuan berpikir siswa terhadap hasil belajar. Ada lagi model komparatif. Jika penelitian dilakukan untuk membandingkan satu atau variabel dalam 2 kelompok sampel, seperti perbedaan metode A dengan metode B terhadap hasil belajar. Kemudian, model asosiatif dikembangkan untuk penelitian yang bertendensi menjelaskan pengaruh atau hubungan antara 2 variabel atau lebih, seperti apakah motivasi berhubungan dengan prestasi belajar, apakah sistem belajar secara online mempengaruhi prestasi belajar, dan sebagainya. Kemudian untuk instrumen itu ada kuesioner, angket, digunakan untuk mengukur kategori dan juga tindakan. Untuk kategori akan menghasilkan data nominal, sedangkan untuk tindakan bisa menghasilkan data ordinal atau rasio. Bentuk kuesioner itu badan kuesionernya. Bahasanya badan kuesioner ada 3, yaitu bagian pertama, bagian petunjuk pengisian. Bagaimana cara audien atau narasumber mengisi data angket Anda.
Kemudian berikan biodata responden yang memiliki nama, jenis kelamin, kelas, nomor absen, dan lain sebagainya sesuai keperluan analisis Anda, sesuai dengan kebutuhan variabel Anda. Anda ingin tahu terkait data pribadi siswa sesuai dengan tujuan penelitian Anda. Kemudian yang ketiga, pertanyaan inti meliputi rumusan, indikator, dan variabel. Jangan sampai untuk pertanyaan inti ini usahakan itu benar-benar berkaitan dengan rumusan, latar belakang, dan tujuan penelitian Anda. Karena dari pertanyaan angket ini akan terlihat nanti apakah angket ini bisa menjawab atau membantu penelitian Anda dalam mencapai tujuannya. Kadang ada kakak tingkat Anda yang bukan kadang, tapi beberapa itu sudah saya temukan bahwa antara angket, butir angket dengan tujuannya itu sudah tidak gaduh. Apalagi lebih-lebih terkait soal mau soalnya ini soal matematika digunakan untuk berpikir kritis, tapi di soal instrumennya itu tidak ada kritis-kritisnya di soal. Jadi siswa dengan baca sekali aja sudah dapat jawaban. Jadi itu sudah tidak mencerminkan atau belum mencerminkan soal yang bisa membantu Anda dalam menjawab tujuan penelitian. Kemudian bagaimana dengan model skala? Model skala sikap digunakan untuk mengukur sikap, respon, pandangan, dan penilaian responden tentang sesuatu yang sedang diamati. Skala sikap bisa diukur dengan menggunakan Likert, Goodman, dan terkadang juga menggunakan model semantik diferensial, khususnya untuk mengukur pandangan responden tentang sesuatu yang sudah terjadi. Jadi nanti bedakan ketika Anda tujuannya untuk mengetahui hasil belajar dengan sikap siswa itu jenis isian instrumennya sudah berbeda. Nah, ini adalah contoh model skala Likert. Misal ada pertanyaan 1, 2, 3 dan seterusnya, gimana sikapnya siswa itu cukup mencentang, sangat setuju, kemudian rasional, kemudian tidak setuju, relatif tidak setuju, sangat tidak setuju, gitu. Atau 1, 2, 3, 4, 5, tapi 1, 2, 3, 4, 5 nya Anda jelaskan di bawah sini. 1 itu memiliki nilai apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, gitu. Di rata-rata skala Likert itu langsung diberikan 5 dengan nilai dengan sikapnya bagaimana. Nah, ini model semantik. Kiri dan kondisi kanan. Kondisi kiri sangat mudah dipahami, efektif, aspiratif, dapat dimengerti, dapat mengurangi kejenuhan belajar. Kanannya sangat sulit dipahami, tidak efektif, tidak aspiratif, tidak dapat dimengerti, tidak mengurangi kejenuhan belajar. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang kiri, kalau ini merupakan pernyataan dari kalimat positif atau kalimat baik, maka nilainya menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Tapi semisal kalimat contoh untuk kalimat yang di sini, pernyataan yang di sini itu merupakan kalimat yang negatif, apakah dapat mengurangi kejenuhan belajar? Misalnya dia tidak, ya jatuhnya terbalik lagi nanti penilaiannya. Ini yang model semantik. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan memberikan materi terkait proposal penelitiannya, khusus untuk proposal penelitiannya. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.